Selamat datang di MyITS Learning. Kali ini kita di mata kuliah perilaku konsumen dengan judul pembentukan dan perubahan sikap konsumen. Oke, saya akan lanjut ke materi yang pertama. Jadi kalau misalnya kita artikan ya, sikap itu bisa sebagai kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku secara positif ataupun negatif dengan konsisten terhadap suatu objek tertentu. Nah, ada namanya sumber-sumber utama yang mempengaruhi pembentukan sikap. Pertama, ada pengalaman. Jadi pengalaman ini bisa pengalaman langsung yang dialami oleh si konsumen dalam mencoba dan mengevaluasi produk. Kemudian ada pemasar yang sering memberikan sampel gratis atau kupon diskon ya. Ada beberapa merek tertentu misalnya kopi, kemudian madu, tepung, dan sebagainya yang ditawarkan di pasar swalayan ataupun mall. Nah, tujuan pemasar tersebut adalah agar si konsumen ini mengalami atau mencoba produk baru dan memberikan evaluasinya. Apabila memuaskan, maka konsumen itu kan diharapkan bisa membentuk sikap yang positif dan ujungnya adalah melakukan pembelian pada produk tersebut. Kemudian yang kedua, yang mempengaruhi sikap si konsumen adalah kepribadian yang dimiliki. Kepribadian itu bisa dari keluarga. Anda tahu ya bahwa keluarga adalah faktor penting dalam pembentukan kepribadian. Kemudian faktor keluarga juga membentuk nilai dasar dan keyakinan yang ada pada si konsumen gitu ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah informasi dari media massa. Di dalam informasi media massa itu kita juga tidak boleh menganggap remeh ya. Pemasar itu kan menggunakan berbagai macam media massa secara efektif dan gencar, itu kan fungsinya mempengaruhi sikap konsumen. Kemudian sikap itu kan juga bisa terbentuk dari jenis media massa yang digunakan, bisa dari cetak ataupun elektronik ya, yang fungsinya untuk mengkomunikasikan informasi tentang produk kepada si konsumen. Kemudian, kalau kita masuk ya, apa sih yang dimaksud dengan sikap? Sikap itu kan kita mempelajari ya, kecenderungan dalam memberikan tanggapan pada suatu objek, baik yang disenangi ataupun tidak disenangi, tapi konsisten. Nah, karakter yang dimiliki oleh sikap, yang pertama adalah mempunyai objek ya. Sikap itu kan gambaran perasaan dari seorang konsumen, di mana perasaan tersebut direfleksikan oleh perilakunya. Sikap itu juga punya konsistensi. Kemudian yang kedua ada namanya konsistensi sikap ya. Nah, ini kecenderungan yang dipelajari sudah saya sampaikan. Di konsistensi sikap itu kita dalam konteks pemasaran ya. Konsumen itu kan harus bisa terkait dengan objek. Objeknya tersebut harus bisa menggambarkan konsep konsumsinya. Misalnya produknya, mereknya, iklannya, harganya, dan sebagainya. Nah, kemudian sikap juga bisa terjadi dalam situasi tertentu. Bisa positif, bisa negatif, bisa juga netral, bergantung pada kondisinya saat itu. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, iklannya Wendy's ya. Wendy's itu kan juga menawarkan salad ya. Hal ini dilakukan untuk melakukan diferensiasi dengan pesaing yang lain seperti KFC, McD, dan sebagainya. Nah, kalau kita masuk ke model struktural sikap, pada dasarnya ada 3 komponen ya di dalam sikap. Anda mungkin masih ingat ada komponen kognitif, kemudian komponen afektif, dan komponen perilaku, gitu ya. Kalau kita membahas komponen kognitif, itu kita terdiri dari kepercayaan kita, artinya sebagai konsumen ya, dan pengetahuan tentang objeknya atau produknya. Kepercayaan juga bisa dilakukan atau didapatkan gitu ya, dari evaluasi secara alami yang dipunyai oleh konsumen terkait dengan kepercayaan merek ya, evaluasi merek, ataupun kita bisa dari kognitif sikap kita. Jadi kalau kita melihat kepercayaan merek, itu adalah komponen kognitif. Tapi kalau kita melihat evaluasi merek, itu adalah komponen afektif atau perasaan kita. Gitu ya.
Kalau konatif, Anda mungkin ingat ya, komponen konatif itu adalah tindakan konsumen terhadap suatu produk. Semakin positif kepercayaan yang dibangun pada suatu merek, maka akan semakin positif juga kepercayaan yang dimiliki konsumen gitu ya. Kemudian kalau membahas yang afektif gitu ya, afektif itu kan emosi atau perasaan konsumen pada saat mengenal produk atau merek tertentu gitu ya. Emosi ini juga bisa dianggap sebagai para peneliti di bidang pemasaran gitu ya, adalah sifat evaluasi dari si konsumen. Artinya penilaian konsumen itu terhadap objek dan sikapnya secara menyeluruh pada produk tertentu. Nah, perasaan dan reaksi emosional itu disebut afeksi sikap. Ya, contohnya gini, konsumen bilang, saya menyukai produk A. Nah, itu kan merupakan hasil emosi ya, atau evaluasi dari afektifnya terhadap produknya. Kalau misalkan kita membahas komponen perilaku itu kan respon dari seseorang terhadap objek atau aktivitas ya. Nanti kita akan bahas satu-satu lah supaya Anda tidak bingung ya. Tapi pada dasarnya, ketika kita membahas 3 komponen tadi, ada kognisi, afeksi, konasi, itu saling berkaitan satu dengan yang lain, tidak bisa terpisahkan. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi ya. Anda mungkin bisa lihat ada komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Kita membahas komponen kognitif dulu. Komponen kognitif itu kan pengetahuan ya dan persepsi yang diperoleh berdasarkan pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dengan sumbernya. Nah, pengetahuan dan persepsi yang ditimbulkan tadi itu biasanya mengambil dari bentuk kepercayaannya. Artinya objek sikap itu mempunyai sifat dan perilaku tertentu yang menimbulkan hasil-hasil tertentu. Ya, artinya pengetahuan dan persepsi yang ditimbulkan. Kalau komponen afektif atau afek ya, itu adalah emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu. Emosi itu kan, ya yang tadi ya, sifatnya evaluasi. Kondisi emosional pelanggan juga hal yang harus kita lihat ya, sebagai komponen dari sikap. Itu menunjukkan kesetiaan pelanggannya terhadap produknya. Kalau komponen konatif atau connection ya, itu berhubungan dengan kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu itu akan melakukan tindakan khusus atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu. Nah, ini ada yang disebut model multi-atribut ya. Model multi-atribut itu pertama kali dikenalkan oleh Fishbein. Model ini itu fokusnya pada prediksi sikap yang dibentuk seseorang terhadap objek tertentu. Ada 3 faktor ya sebenarnya yang memprediksi sikap. Pertama, keyakinan atau belief itu ya dari seseorang terhadap atribut yang menonjol dari objeknya. Faktor yang kedua adalah kekuatan dari keyakinan si seseorang tersebut bahwa atributnya itu khas gitu ya. Misalkan seberapa setuju bahwa objek X itu memiliki atribut Y, atribut Z, dan sebagainya. Faktor ketiga, itu adalah evaluasi yang berasal dari masing-masing keyakinan terhadap atribut yang menonjol tadi. Itu biasanya diukur dengan seberapa baik atau tidak baik keyakinan seseorang terhadap atribut tadi. Nah, model di multi atribut ini itu ada komponen sikap dan norma subjektif. Kalau komponen sikap kan kita sudah jelas ya, sifatnya internal individunya. Tapi kalau komponen norma subjektif itu sifatnya eksternal individu. Kalau komponen sikap itu artinya gitu ya, dia objek penelitian dan atributnya itu langsung berkenaan dengan dirinya. Tapi kalau eksternal, itu komponen yang dihitung itu adalah nilai kepercayaan normatif individunya dengan motivasi setuju gitu ya, dengan atribut yang diberikan. Nah, ini tadi ya, yang Ibu sampaikan tadi. Artinya apa? Semua hal di multi atribut ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kita harus lihat internalnya bagaimana, eksternalnya bagaimana. Tindakan sikapnya itu komprehensif dan integratif, sifatnya seperti itu. Nah, kalau model sikap terhadap perilaku itu diartikan sebagai suatu model yang menggagas bahwa
sikap konsumen terhadap suatu perilaku ditentukan dari tingkat kepercayaannya pada tindakan akan memberikan suatu hasil tertentu, baik itu yang baik ataupun buruk gitu ya. Nah, misalkan gini, supaya memahami dampak iklan gitu ya, atau sarana promosi lain seperti katalog yang biasa Anda dapatkan, itu kan kita melihat ya, bagaimana produk atau merek tertentu itu mampu mempengaruhi si konsumen tadi. Nah, konsumen juga seperti itu. Dia membentuk namanya perasaan atau pengaruh ya, atau pertimbangan kognisi sebagai bentuk keterbukaannya atas iklan yang diberikan. Nah, perasaan dan pertimbangan tersebut akhirnya itu mempengaruhi sikap konsumennya terhadap iklan dan juga keyakinannya terhadap merek yang ditampilkan di iklan tersebut. Nah, akhirnya apa? Kita masuk ke sini. Namanya teori tindakan yang beralasan. Itu diartikan sebagai teori komprehensif yang mengenai saling keterkaitan antara sikap, niat, dan perilaku. Itu ya. Nah, ini contoh bentuk penyederhanaan teori tindakan yang beralasan tadi ya. Kalau si konsumen tadi punya keyakinan bahwa perilaku itu memberikan hasil tertentu, maka dia akan membentuk sikap terhadap perilaku. Penilaian hasil juga bisa membentuk sikap perilaku. Akhirnya dia mempunyai niat dan akan berperilaku. Tapi kalau kita mempunyai keyakinan terhadap pendapat orang, gitu ya, yang menjadi acuan kita, dan ada motivasi untuk mematuhi pendapat orang tersebut, maka itu disebut sebagai norma subjektif, yang ujungnya juga akan ke niat dan akan membentuk perilaku. Nah, kalau misalnya Anda lihat gitu ya, kalau kita masih berbicara terkait daya tarik fungsi gitu ya, daya tarik fungsi di dalam sikap konsumen, itu kan Anda tahu ya, ada namanya fungsi utilitarian, ada fungsi ekspresi nilai, ada fungsi mempertahankan ego, ada fungsi pengetahuan. Nanti bisa Anda gali sendiri ya. Jadi pada dasarnya kalau kita menjelaskan teori usaha mengkonsumsi, itu adalah tindakan si konsumen ini dari hasil yang tadi ya, itu mencerminkan usaha si konsumen untuk mengkonsumsi atau membeli barangnya. Nah, misalkan seperti ini ya, ini ada contoh salah satu suplemen gitu ya, suplemen diet. Anda di sini ditampilkan, oh badannya seperti ini gitu ya, dia six pack dan sebagainya. Kemudian ada before after-nya orang setelah menggunakan ini. Artinya ketika dia mendapatkan informasi tersebut, maka dia akan merasakan itu ya, ekspresi nilai yang ditampilkan sama si pemasarnya ini bisa langsung kena sama si khususnya konsumen yang mungkin obesitas dan sebagainya. Nah, fungsi ekspresi nilai ini bisa mendorong si konsumen untuk mengkonsumsi atau memiliki usaha mengkonsumsi. Nah, ini adalah flowchart ya, bagaimana orang itu atau konsumen itu berusaha untuk mengkonsumsi. Ini ada attitude, kemudian expectation untuk suksesnya gitu ya. Kemudian ada expectation failure gitu ya. Yang mana ujungnya semua ini ke attitude toward trying. Artinya dia akan lari ke intention to try. Ujungnya dia menggunakan secara berkelanjutan gitu ya. Yang dipengaruhi bisa jadi yang tadi social norm dan sebagainya. Di dalam model sikap terhadap iklan gitu ya, kalau kita bahas yang tadi, setiap diri konsumen itu kan terbentuk dari perasaannya atau disebut afektif dan juga pertimbangan atau kognitif sebagai dampak dari iklannya. Kemudian dari semua itu dia mempengaruhi sikap dari konsumen terhadap iklan maupun terhadap merek yang diberikan. Di dalam hubungan berbagai unsur model sikap terhadap iklan, ini kan ada ya namanya expose dengan iklan. Tadi ada yang perasaan, ada yang kognitif. Sama-sama dia akan berkaitan satu dengan yang lain, menghasilkan keyakinan dan juga sikap, yang ujungnya ini saling berkaitan satu dengan yang lain, dan menghasilkan sikap konsumen terhadap merek tersebut. Kalau kita membahas daya tarik fungsi nilai gitu ya, kita kan sebagai konsumen itu kan melihat ya terhadap suatu merek produk, bagaimana sih kemampuan
merek produk tersebut mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya atau self-concept. Nah, ketika konsumen itu contohnya ya, membeli mobil mewah seperti BMW, maka pusat perhatiannya yang utama adalah gengsi kelas sosialnya, bukan manfaat dari produknya. Kemudian kalau misalnya kita melihat daya fungsi pengetahuan, di daya tarik fungsi pengetahuan gitu ya, atau sikap dari konsumennya itu mengorganisasikan informasi yang sangat banyak setiap hari yang dipaparkan ke dirinya. Jadi dia cari informasi yang terkait dengan produknya tadi. Kemudian informasi tersebut membantu konsumen memilah-milah informasi yang relevan itu seperti apa, yang tidak relevan seperti apa dalam kebutuhannya. Nah, fungsi pengetahuan itu juga bisa membantu mengurangi ketidakpastian dan juga kebingungan konsumen dalam proses pembelian. Kemudian, kita juga bisa menghubungkan ya sebuah produk itu dengan peristiwa. Artinya, ketika misalnya seperti ini ya, Milo itu mensponsori bulu tangkis, misalnya seperti itu. Ketika orang itu persepsinya konsumen adalah, oh berarti orang itu ketika minum susu Milo, maka dia akan bisa menjadi juara atau dia bisa memiliki kompetensi yang hebat dalam beberapa turnamen misalnya gitu ya dalam olahraga atau misalnya dia dalam proses belajar mengajar dan sebagainya gitu ya. Kemudian ini produk dengan event dunia. Jadi kita memasukkan ini ada Jarum Super di Formula One, ya memasukkan produk dengan event supaya bisa membentuk mereknya, gitu ya. Kemudian ini ada produk dengan kegiatan amal, ini yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Kemudian kita ada yang namanya menghubungkan produknya dengan sekarang ya ada fenomena banjir, kemacetan, listrik padam, kesulitan air bersih, maka beberapa hunian gitu ya dari misalnya yang ini ya Season City, kemudian ada Marina dan sebagainya, dia membangun gitu ya kawasan hunian yang dia bebas dari fenomena banjir dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu contoh yang lain terkait dengan produk asuransi juga. Nah, ini produk beer brand, ya mungkin yang saat ini itu terkait dengan kalau kita mengkonsumsi rutin beer brand, maka bisa menghindarkan kita dari COVID-19. Kalau di sini mungkin terkait dengan demam tinggi, bintik merah itu ya, atau DBD, seperti itu. Kemudian kita mengubah atribut ya, jadi dalam mengubah atribut ada penilaian relatif yang dilakukan konsumen, kemudian konsumen umumnya mengubah kepercayaannya terhadap merek tersebut. Kemudian si pemasar juga bisa menambahkan atribut baru. Kemudian juga bisa menilai menyeluruh terhadap merek gitu ya. Nah, ini contoh dari mengubah penilaian relatif. Kalau Anda lihat dulu ya media Indonesia mungkin awalnya koran tuh, kemudian dia menjadi digital newspaper atau dia bisa diakses dimanapun selama Anda punya PC ataupun notebook gitu ya ataupun handphone Android dan sebagainya. Kemudian ini mengubah kepercayaan terhadap merek. Jadi si Danone Aqua ini bisa memberikan minuman gitu ya isotonik yang aman dikonsumsi misalnya seperti itu. Kemudian ini sama ya, ini terkait Hemaviton Health Drink. Kalau misalnya Anda tahu Hemaviton dulunya hanya sebatas kapsul, dia menambahkan atribut baru dengan yang ini ada tambahan ginseng dan sebagainya, adalah minuman yang siap minum gitu ya, menyegarkan dan sebagainya, aman untuk penderita diabetes, jantung, hipertensi dan sebagainya. Kemudian ini terkait dengan penerbangan Garuda gitu ya, mungkin sekarang sudah ganti pengelolaannya. Nah, kalau dulu Garuda itu memberikan penawaran, bagasinya bisa 30 kilo, ada surat kabar, ada snack di dalam gitu ya, dan sebagainya, dengan harga yang relatif murah. Nah, dalam mengubah penilaian menyeluruh terhadap merek, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini bisa Anda baca. Baik,
Saya rasa ini sudah cukup banyak gitu ya menjelaskan, ini hanya contoh saja. Materi bisa diakses di classroom, jadi Anda bisa mempelajari secara mandiri. Baik, semoga sharing informasi saya terkait materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.